وسبحان الله وما أنا من المشركين ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله أعزني الله وإياكم وبارك الله فيكم. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pembahasan kita. Sudah masuk pada bab yang ke-9, yakni tentang tabarruk, ya, at-tabarruk atau mengambil berkah. Ini penting untuk kita jelaskan, untuk kita pelajari, di mana saat sekarang ini begitu banyak manusia yang tanpa ilmu mengatakan ini berkah, ya, itu berkah. Naam. Dengan mudahnya mereka menetapkan sesuatu ini mendatangkan berkah. Padahal keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah jelaskan, ya, panjang lebar kayaknya di beberapa pertemuan yang lalu. Saya akan tambahkan sedikit, yakni keberkahan itu ada dua, saya bagi dua di antaranya. Yang pertama keberkahan dari sisi zatnya, dari sisi zat. Yang kedua berberkah dari sisi maknawi. Dari sisi apa? Maknawi. Nah, dan kedua-duanya ini sesuatu yang ditetapkan oleh dalil, ya, berberkah dari sisi zatnya, dalil juga yang tentukan. Berberkah dari sisi maknawi, dalil juga yang tentukan. Nah, karena kalau orang salah dalam hal ini, menganggap berkah padahal Al-Quran dan Sunnah tidak menetapkan hal tersebut, maka dia terjatuh dalam perbuatan syirik. Nah, hati-hati, Pak. Makanya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala diantaranya sangat memperhatikan hal ini. Bahkan beliau langsung masukkan dalam sub pembahasan khusus, yakni tabarruk bisyajar atau hajar wa nahwihima, ya, mengambil berkah dari pepohonan atau bebatuan atau selain keduanya. Karena memang terjadi, Pak. Yang mana itu hal yang masuk pada berkah dari sisi zat? Seperti apa? Buah zaitun. Nah, itu berkah dari sisi zat. Nah, apalagi air zam-zam, berkah semua. Apalagi selainnya, dan berbagai macam, seperti jasad para anbiya, itu berberkah. Adapun dari sisi maknawi, ini banyak orang tergelincir di dalamnya.
Saya sebutkan satu di antaranya, yakni Hajar Aswad. Hajar Aswad zatnya atau maknanya yang berberkah, Pak? Hah? Ada yang tahu jawabannya? Orang sering katakan Hajar Aswad itu berkah dari sisi zatnya. Makanya orang berlomba-lomba di situ, baku pukul-pukul masuk di situ, baku siku-siku, baku dorong-dorong, demi mendapatkan apa? Cium Hajar Aswad. Ngapain? Barakah. Padahal dia tidak paham. Hajar Aswad berberkah dari sisi maknawi. Lihat Umar bin Khattab ketika mau mencium Hajar Aswad. Siapa yang pernah dengarkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Ketika beliau ingin mencium Hajar Aswad, apa kata beliau? Inni a'lam annaka hajar. Sungguh saya mengetahui dengan pasti. Pengetahuan yang pasti beliau katakan, annaka hajar, bahwa engkau sesungguhnya hanyalah batu. Batu, Pak. La tadurru wa la tanfa', yang tidak bisa mendatangkan musibah, bahaya, tidak bisa menolak bahaya dan mendatangkan manfaat. Dia tambah perkataannya, walaula anni ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Seandainya saya tidak melihat Nabiku sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka saya juga tidak akan menciummu hari ini. Lihat. Berarti apa yang tersirat dalam kalimat ini? Ta'assi, meniru Nabi. Banyak orang salah kaprah. Dia katakan zatnya yang berberkah, akhirnya apa? Barakahnya. Bahkan ada lebih parah lagi, songkoknya dia kasih gosok-gosok di situ. La haula wala quwata illa billah. Ya, dia melanggar aturan-aturan ihram. Baku dorong-dorong di situ dalam keadaan apa? Berihram. Padahal apa syaratnya orang berihram, Pak? La rafath, wala fusuq, wala jidal. Tidak boleh berbuat kefasikan. Ini kefasikan ini. Baku dorong-dorong orang. Ya, bahkan berjidal di situ, berbantah-bantahan. Merusak ihram. Kenapa? Karena bodoh dia. Pentingnya belajar. Makanya para ulama membagi ini. Ya, ada perkataan yang patut kita catat. Para ulama mengatakan al-ardul muqaddasah la tuqaddisu sukkanaha. Ya, tanah suci itu tidak mensucikan penghuninya, Pak. Tahu tanah suci? Orang yang berada di tanah suci, Pak, itu belum tentu mensucikan penduduknya. Bisa saja negerinya suci, akan tetapi apa? Tidak bisa memberikan kesucian kepada penduduknya. Karena apa? Tidak bisa mengambil manfaat di dalamnya. Banyak orang pergi haji umrah tapi mendapatkan dosa. Banyak orang pergi haji dan umrah berkunjung ke Madinah. Madinah sudah tentu, Pak, ya, negeri yang berberkah. Tapi berkah dari sisi apa kira-kira? Maknawi. Kalau kita mau mendapatkan keberkahan, maka kejar sunnah-sunnah Nabi SAW di sana. Karena dua tempat ini, Mekah Madinah, ya, ditambah satu Baitul Maqdis, yakni Al-Aqsa, ya, kita bisa mendapatkan keberkahan di dalamnya kalau apa? Menjalankan sunnah-sunnah. Nah, al-ikhwah rahimakumullah, ini kalau dia Al-Aqsa, jangan bagi baku dorong-dorong sholat, kabarnya di tempat di sana. Tidak sama kalau Masjid Nabawi dengan Masjid Al-Haram. Kalau di Al-Aqsa banyak tempat. Antum mau sholat 14 hektar full, silahkan mau cari tempat yang mana. Ya, berberkah, berberkah insya Allah selama antum di atas sunnah.
Jadi tidak semua yang diberkahi. Kalau bid'ah diganjar bid'ah, syirik diganjar syirik. Masa perbuatan syirik diganjar berkah? Enggak mungkin. Tidak mungkin, akhi. Makanya penting ini untuk disampaikan. Apa itu? Terbagi dua keberkahan. Pertama dari sisi zatnya, yang kedua secara maknawi. Antum pahami betul ini supaya antum mantap. Oh, ini zatnya memang minum. Dan ingat, semua dua ini, keduanya ini tidak bisa pindah secara otomatis. Kalau saya minum air Zam-Zam, maka saya juga bisa menyalurkan keberkahan. Ini salah ini. Paham? Berberkah bagi siapa? Bagi dia saja, si peminum saja. Ya, ada orang berminyak dengan minyak zaitun, minyak berkah, barakannya selina. Tapi apakah dia bisa menyalurkan keberkahan itu? Tidak bisa menyalurkan keberkahan. Yang mana yang bisa? Berkah maknawi. Bagaimana caranya, Pak? Kita ajarkan juga sunnah. Ya, kita pergi ke sana umpamanya, kita belajar ilmu di sana, mempelajari sejarah-sejarah tentang Nabi SAW, memahami ilmu. Ini syirik, ini bid'ah, ini tauhid, ini sunnah. Pulang ke Indonesia mengajarkan, bisa menularkan keberkahan. Karena apa? Berkah maknawi yang dia dapatkan. Makanya kapan orang salah di sini, Pak? Bahaya. Ya. Tadi saya berbicara bahwa zat tubuhnya, jasadnya para nabi itu berkah. Betul tidak, Pak? Betul. Berberkah. Tapi ingat, selain para nabi, maka tidak ada lagi manusia yang berberkah jasadnya. Hatta sekalipun Abu Bakar. Ya. Makanya orang banyak ini fluralkan di apa plural ya bahasanya? Diviralkan. Bukan itu maksudku. Terlalu diumumkan, umum. Akhirnya salah kaprah dalam memahami. Oh, kalau begitu setiap yang bertakwa, beriman, oh berkah jasadnya di Nabi. Nah ini akhirnya apa? Para kiai, para habib, para ustadz, nah berkah semua badannya ini diperebutkan. Nah, bahkan saya pernah katakan apa? Air minumnya diperebutkan. Meninggal, kuburnya lagi diperebutkan. Tanahnya tiap tahun ditambah. Makanya kalau ada orang Mekah Madinah, Pak, ambil tanah Mekah, ambil tanah Madinah, ini kesyirikan. Dia tidak paham bahwa Mekah Madinah itu bukan berberkah dari sisi apa? Zat. Tapi dari sisi maknawi. Masuk di Baqi' kuburan. Tapi alhamdulillah sekarang di antara bentuk apa namanya? Perhatian kerajaan Arab Saudi tentang akidah kaum muslimin, ya. Bismillah. Nah. Dipasang, Pak, ada kalau saya tidak salah 1, 2 ada puluhan bahasa. Puluhan bahasa. Sebelum masuk di Baqi' ada bahasa Indonesia, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa banyak, pokoknya banyak bahasa. Banyak tidak ku tahu saya bahasa situ. Ya? Apa di situ, Pak, tertulis syarat-syarat masuk kubur. Ada juga di situ bagian B, ya. Ziarah kubur syirik, ziarah kubur bid'ah. Di situ ditulis semua. Tapi dasar memang kita ya susah mengambil pelajaran memang. Kalau ada sedikit-sedikit orang berbicara syirik, yang ku perhatikan ini Wahabi itu. Saya dengar dengan telinga ini, Pak. Saya kalau di Saudi itu kabar-kabar, Kak, orang bilang. Itu kabar-kabar. Rewa orang. Saya kalau di sana apa tidak ada saya takut. Kalau di sini nanti ditangkap apa namanya lagi itu kalau di sini di pencemaran nama apa begitu-begitulah kasus-kasus. Di sana pokoknya tidak.
Kalau ada saya lihat hendak ku sentuh gitu. Bismillah. Nah, kalau di sana sengaja memang ada orang kumpul-kumpul, ada travel Indonesia, saya dekati memang. Baru saya pakai speaker, kecil di memang di sini kota-kota tapi besar suaranya. Saya bahas masalah kesyirikan orang masuk di sini, bid'ah orang masuk di sini, begini. Akhirnya dua kemungkinan. Kalau dia tertarik tinggal atau ustadznya suruh pindah. Ayo pindah di sini, terlalu ribut di sini. Sengaja sampaikan. Dan begini kita seharusnya Pak, harus semangat dalam menyampaikan apa? Masalah kesyirikan. Harus program utama itu perangi syirik. Tauhid. Kalau mampu menyampaikan satu, jangan sampaikan yang maksiat-maksiat dulu secara umum. Sampaikan dulu masalah kesyirikan. Sampaikan. Ustaz, satu kali jadi kesempatan tak di sini ceramah memang maki. Sampaikan memang akidah. Ya? Karena ini orang banyak tidak tahu, Pak. Saya mau tanya, tadi ini tabarruk terbagi dua ini antum baru dengar atau sudah tahu dari dulu? Baru atau dari dulu Pak tahu? Ada yang baru kan? Ini seperti itu. Kenapa? Karena pelajaran tauhid ini adalah pelajaran yang sangat susah. Mau disampaikan juga orang khawatir. Nah, kenapa? Karena sangat sensitif. Bukan untuk orang-orang non muslim. Muslim juga tapi sensitif, suka tersinggung. Nak misalnya singgung ini. Kalau kau merasa tinggalkan paeng. Ini tidak merasa rewel lagi. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa, Pak? Karena ada uang di situ biasanya. Ada uang. Ya. Ada beberapa memang saya tidak sebut tempatnya. Di luar negeri sana. Sengaja memang bangun makam. Sengaja, Pak, kayak makam Nabi Musa, makam Nabi Syuaib. Di mana ini semua? Ada yang pernah dengar? Itu paling banyak makam, Pak, itu di dekat, saya tidak usah sebut namanya. Ya, sengaja memang dibuat untuk apa? Dikunjungi, keluar fulus. Fulus diminta. Jadi jadikan kayak objek-objek wisata. Keluar fulus. Tahu fulus? Money. Sumbang, ayo. Sengaja memang dibuat ini dan mereka susah untuk tinggalkan. Kenapa? Ada fulus di situ. Ada ingin duit di situ, Pak. Makanya duat dai sunnah kalau mau jadi dai sunnah, hilangkan pikiran dapat duit. Hilangkan memami, pasti caruk. Betul ini, Pak. Dari Nabi begitu. Lihat para nabi ketika dakwah di tengah-tengah umat, apa yang mereka sampaikan terlebih dahulu? Ma as'alukum alaihi ajr, in ajriya illa ala rabbil alamin. Wahai umatku, saya tidaklah mengharapkan uang dari kalian, bayaran dari kalian. Bayaranku dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat dai-dai sunnah, dipatahkan memang keinginannya terhadap dunia. Kenapa? Karena kalau orang larut fulus, maka dakwah susah jalan. Sampaikan nih, repe ke pangandrean. Syirik ini memang syirik, tapi yang ku dulu. Besok. Ini syirik memang itu, tapi yang ku dulu. Biar dulu dia cinta dengan dakwah. Bagaimana mau cinta dengan dakwah kalau tauhidnya muradul, Pak? Makanya ciri-ciri ahlul bid'ah begitu dakwahnya. Kumpulkan dulu orang, baru apa? Diajarkan tauhid. Ini salah ini. Justru yang mengumpulkan seorang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kumpulkan orang. Manusia bisa cinta sama kita karena siapa? Karena Allah yang kasih cinta. Dan kebencian itu karena Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ketika kita menyampaikan kebenaran, akan ada yang cinta dengan kita, ada yang pro, ada yang kontra. Yang seperti itu dakwah. Khususnya dalam perkara ini banyak travel Pak. Susah mengatakan yang sebenarnya. Nah, ikuti keinginannya masyarakat. Kenapa? Takut kurang peminatnya. Ini penyakitnya orang bikin travel ini. Bikin tour travel. Siapa pembimbingnya? Ustadz A. Tengok. Anu mau yang biasa-biasa yang. Saya pernah ditanya begitu dulu. Ada travel, saya ikuti dulu. Ya. Apa dia bilang? Ustadz yang umum-umum mau sampaikan nanti ceramah tak. Saya bilang umum di masyarakat mana ini? Arab atau Indonesia? Umumnya orang Indonesia tidak sholat. Betul tidak Pak? Lebih banyak orang tidak sholat di Indonesia atau orang sholat? Hah? Antum tidak tahu, masa tidak tahu? Banyak yang tidak sholat umumnya. Kalau begitu saya dakwah jangan mikir sholat Pak. Kalau begitu, bukan itu maksudnya Ustaz. Iya, umum mana maksudnya antum ini? Umumnya di Arab. Kalau di Arab umumnya orang, itu perang syirik memang. Akhirnya saya bawa jamaah, syirik terus Ustaz. Akhirnya sebelum saya dipecat, saya mengundurkan diri memang supaya terhormat toh. Kan ndak betong didengar. Kodong, Ustaz Saboki lah dipecaki. Ndak keren lah. Mengundurkan diri namanya. Ini bahasa politik. Masya Allah. Ya, jadi seperti itu Pak. Ini makanya dunia. Semua ujung-ujungnya dunia ji. Nah, alaikum rahimakumullah. Di sini para ulama ya. Para ulama menyebutkan di sini ada beberapa dalil yang dihadirkan oleh beliau rahimahullahu taala. Yang pertama ayat Al-Qur'an dalam surah ini, kita masuk di ayatnya ya. Nah, surah An-Najm, ya kan? Wa qaulillahi ta'ala afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manat ats-tsalitsata al-ukhra. Untuk lanjutnya ini ayat supaya lebih jelas ya. Ini dilanjutkan di ayat 21. Alakumudz dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun dhiza. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ini ayat yang ke-19. Allah mengatakan afara'aitumul Lata wal Uzza. Apakah Al-Lat ya atau dan Al-Uzza, wa Manat, dan yang ketiganya Al-Manat. Jadi nama-nama ini yang saya sebutkan ini, Lata wal Uzza wal Manat, ini merupakan sembahan-sembahan orang-orang musyrikin dahulu. Ibnu Abbas mengatakan, antum mau tahu siapa mereka? Ini orang-orang soleh semua. Orang-orang apa? Orang-orang soleh. Jadi antum jangan pikir nama-nama ini Lata wal Uzza wa Manat ini preman, ini bukan preman. Orang soleh semuanya. Ya. Orang-orang jahiliyah dahulu, musyrik dahulu itu tidak sembarangan itu jadikan aktor dalam sesembahan. Orang soleh, tidak sama sekarang. Biar tukang sihir dibilang orang soleh, ya, dikatakan ustadz. Apalagi sekarang masalah-masalah begini yang paling enak Pak, yang meramal-meramal. Ini kayaknya tahun bulan Ramadan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian akan terjadi ini sebenarnya. Viral. Bikin tablik akbar dekatnya hari kiamat. Viral. Disebut ini ustadz apa? Akhir zaman. Ustadz hari kiamat. Ustadz banyak lagi, pokoknya macam-macam.
bahasa-bahasa yang bisa menggait perhatian. Ya, akhirnya apa? Dakwah tauhid ditinggalkan. Saya kalau belajar tauhid ngantuk, Kak. Kenapa ya? Begitu syirik tauhid, syirik tauhid. Begitu. Itu enak kalau kebangkitan hari kiamat, datang dabbah, ada asap. Ada kemarin viralkan asap, ini tanda-tanda hari kiamat. Padahal kebakaran di Jambi. Saya ini tidak minta zaman-zamanan nih. Ustadz juga bilang begitu. Ada juga kemarin binatang melata, dengar itu? Binatang melata pakai kaki. Ya, ini dabah dekatnya hari kiamat. Padahal banyak ya di toilet-toilet hewan-hewan begitu, Pak. Dikait-kaitkan. Dan ini yang viral, orang senang. Apalagi kalau anak-anak muda ABG. Para pelaku hijrah, paling senang yang begini. Tujuannya apa? Viral-viral, yang mana yang tren. Padahal salah jemaah. Ya, bukan itu yang kita butuhkan. Ini dalil yang kedua, saya akan bacakan ya, supaya antum paham. Orang baru kenal dakwah itu belajar akidah. Belajar akidah. Jangan jadi panitia akhir zaman. Panitia akhir zaman. La haula wala quwata illa. Tidak ada pekerjaannya orang sekarang. Ini dalil yang kedua, dihadirkan oleh beliau rahimahullahu taala. Naam, an Abi Waqid Al-Laythi rahimahullahu taala. An Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja ila Khaybar marra bi syajaril musyrikin yuqadu laha dhatu anwat yu'alliqun 'alayha aslihatahum faqalu ya Rasulullah ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar. Dalam riwayat yang lain subhanallah, ya. Innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Disebutkan di dalam riwayat ini sebenarnya ketika para sahabat sedang berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika mau perang Hunain. Perang apa? Perang Hunain. Ada yang tahu kisahnya perang Hunain? Atau perang Hawazin. Perang Hawazin. Jadi perang Hunain ini perang yang terjadi setelah Fathul Makkah. Setelah apa? Fathul Makkah. Tahu Fathul Makkah? Apa Fathul Makkah? Pendudukan kota Mekah ketika itu. Ketika itu banyak diantara suku-suku, kabilah-kabilah, ya, bani-bani yang belum mau tunduk di dalam Islam. Di antaranya Bani Hawazin, suku Hawazin ini. Ini Hawazin, Pak, ahli panah dia, Pak. Pernah antum lihat sniper satu dia keker langsung kena 2 orang? Ini kelebihannya orang Hawazin. Ya, satu dia bidik begini bisa kena 2 sampai 3 orang. Ahli-ahli panah mereka. Makanya dinamakan perang Hawazin juga. Tapi lebih dikenal dengan perang Hunain. Ada kisah indah di sana, Pak. Ya, luar biasa. Di tengah perjalanan itu para sahabat, sebahagian sahabat itu masih teringat. Apa, Pak? Ada pohon-pohon bidara di tengah perjalanan itu, ya. Di mana orang-orang musyrikin di masa jahiliyah dahulu, mereka suka minta barakat di situ. Gantungkan senjatanya mereka di situ.
Ya, kalau digantungkan senjata di situ, ini supaya tetap pakai orang. Kayak sekarang mungkin, Pak, ya, di benda-benda keramat itu dicuci, sengaja dicuci, ya, supaya apa? Berkahnya lebih luar biasa. Kemudian ketika itu para sahabat mengakui, mereka mengakui bahwa apa? Mereka mengakui bahwa waktu itu kami apa? Baru mengenal yang namanya Islam. Orang baru masuk Islam. Apa kata mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, lihat polosnya para sahabat, Pak. Ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, tolong buatkan kami tempat bergantung, menggantungkan apa? Senjata-senjata kami, sebagaimana orang-orang dahulu itu suka menggantungkan apa? Ini siapa yang punya makanan di belakang itu? Ada yang punya itu di belakang? Ada yang punya? Nah, itu salahnya siapa itu? Kucing atau makanan? Tidak ada yang salah. Yang salah yang simpan di belakang. Bukan makanan yang salah, ya. Kita lanjut. Jam berapa Isya? Akhir. Lagi 5 menit. Ya, 5 menit. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah, kita lanjut. Ada pertanyaan? Tulis, ya. Iya. Nah, kemudian minta untuk dibuatkan itu. Ya Rasul, buatkan juga kodam begituan supaya apa? Bisa lebih dahsyat ini peperangan ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahu Akbar. Ingat ucapan Nabi apa? Allahu Akbar. Ini kalimat Allahu Akbar ini bisa menunjukkan apa? Orang heran. Dalam riwayat yang lain, Subhanallah. Kalimat apa? Heran. Tapi bukan heran yang baik-baik ini, Pak. Ya.